dia tegang Jal. Dia Kenapa tegang? Pertama kali. Ya. Biasa aja, Cok. Satu shot dulu kali. Set. Amer dulu kali supaya kenalan dulu. Gak zaman bos di sini bos Amer. Halo bro. Zamannya apa kalau di Salatiga? Apa? Salah Udah tiga nggak dong. Amer, dia bilang nggak zaman. Zamannya apa? Enggak, aku di Taiwan bro, bukan di Salatiga. Dia ini teman high school. Iya teman gue. Aku sekarang di kuliah di Taiwan, udah selesai sih. Oh di Taiwan. Iya. Salatiga. Ya, ini ntar kita gini. Salatiga itu kota apa bro? Dusun. Salatiga. Nyari apa nih? Tadi. Iya. Salam kenal dong, gue Edward. Halo, gue Mario. Halo. Nice to meet you, bro. Asli mana bro Edward? Asli mana? Kota mana? Dari kota Gue mana? dari Jakarta. Aku dari Surabaya bro. Nice to meet you. Surabaya atau Salatiga? Surabaya, aku Surabaya. Surabaya kan teman SMA. Kan Ya. kita SMA. Jadi kita teman SMA. Kenalnya di SMA. Funlit kan di Magelang lah. Magelang. Iya, Magelang. Tapi lu juga ke Funlit? Iya, sama. Cuman nggak lulus. Nah, ceritanya ntar lu kenapa nggak lulus, tai goblok. Boleh tuh diceritain. Ya, jadi sekarang di Taiwan, sekolah di mana? Ngambil jurusan apa lu? Gue di sekolah di National Jagung University, itu ngambil jurusan Material Science Engineering. Siap. Nasional Jagung. Cengkung. Cengkung. Ini jagung. Ya, let's say gampangnya NCKU lah. Sorry ya Word kalau emang ngomongnya susah ditangkap gitu ya. Aksen Surabaya emang itu kowe cuk. Ganco. Gitu. Nah, ini gue pengen denger nih dulu Krisna di Funlit kayak gimana, terus cerita-cerita yang gila-gila gimana. Soalnya gue sering kali kalau ngobrol sama dia tuh kayak masa SMA-nya tuh masa gila-gilaan banget ya. Termasuk dia ngakak banget. Pengen dengerin dari perspektif lo coba di sekolah Funlit. Nggak, kita ntar jelasin lah kayak awalnya gimana, sekolah kita sistemnya gimana gitu. Perspektifku ya, dari aku sendiri berarti ya. Dari awal. Cerita dikit ya, jadi dulu aku di Surabaya ya termasuk anak yang tidak pernah peduli tentang hal-hal yang simpel, contoh kayak nyuci baju, segala macam, misalnya semua terpenuhin lah. Kayak keluargaku udah sebenarnya bisa memenuhi itu, sehingga aku nggak pernah tahu cara nyuci baju, cara nyetrika, cara ngejahit celana, kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu. Hingga suatu hari tiba-tiba saya masuk ke tempat bernama Funlit ini gitu. Sebenarnya saya tuh nggak terima dulu di sana. Terus saya tuh yang mau kenapa bisa mau masuk Funlit? Kenapa lu mau masuk? Lu disuruh masuk? Apa saya dikeluarkan dari rumah, Pak. Saya disuruh sana, Pak. Nggak, jadi memang bokap bilang kayak lu harus merubah sesuatu di hidup lu gitu. Kalau lu jadi kayak gini terus masa depan lu jadi apa gitu, kayak lu di rumah main mulu gini-gini, manja dan lain-lain. Ya waktu sebenarnya saya sudah keterima di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Cuman akhirnya walaupun sudah jalan mosnya, saya akhirnya pindah gitu ke Funlit ini. Pertama kali kayak gitu ceritanya kira-kira. Dan di situ saya mengetahui apa arti hidup yang sebenarnya di sana. Kayak gitu sebenarnya. Kita belajar lah kayak hidup keras. Bukan keras sebenarnya. Bukan keras itu kayak lebih hidup dalam arti sebenarnya gitu loh. Ya emang hidup itu kayak gitu, nggak seindah yang orang-orang pikir gitu. Benar. Jadi lu diusir dari rumah? Bukan diusir sih, kayaknya kayak sebenarnya kayak disuruh memilih, cuman nggak dikasih pilihan, ngerti nggak? Disuruh memilih tapi nggak dikasih pilihan. Betul, disuruh memilih tapi sebenarnya emang diarahin ke sana gitu. Pengennya ke situ udah jelas loh, mau keluarga pengennya ke suruh sekolah situ, cuma biar belajar. Ngomongnya balusnya kasih pilihan gitu. Suruh belajar biar berubah, bukan biar belajar. Emang Funlit tuh terkenal apa sih? Terkenal keras atau apa? Ini bukan promosi ya, disclaimer, kita nggak sponsor di Funlit. Kita disclaimer, kita nggak sponsor nih sekolah ya gitu. Ini gimana ngomong? Sebenarnya kalau menurut ini kita nggak, kalau misalnya ngomong soal Funlit terkenal apa kan nggak enak juga ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih terkenal karena asramanya itu, pendidikan karakternya itu yang sebenarnya ditekankan. Karena menurut saya secara akademis sebenarnya ya mirip-mirip sama sekolah lain, cuman pendidikan karakternya kan yang mungkin beda kan sebenarnya. Ya, itu juga alasan kayak yang sebelum gue masuk ke Funlit, kayak gue juga tahu itu dari
orang-orang bilang sekolahnya asrama, pendidikannya bagus, nanti kayak bentuk karakter lu kehidupan bermasyarakat kayak gitu. Bentuk karakter lah, itu sekolah yang sosial belajar dengan kehidupan sosial gitu. Yang baik, yang benar gimana. Gitu. Ya semacam kayak gitu lah. Ya jadi orang berakhlak tuh gimana gitu. Nah, ya, sama. Terus kalian berdua udah berapa lama kenal? Ya itu kelas 10 waktu masuk itu baru Jadi, orientation pertama. Dulu kami kelas 10 satu kelas, itu kelas 10-5. Terus asramanya itu kan satu kamar kalau nggak salah waktu orang 25 ya, Boy? 25 ya? 25. Terus jadi randomly aja sleepmate gue itu sebelah gue itu dia gitu. Dan kayak tiap malam kita berantem gitu, kita fight. Entah gulat lah. Bacot banget, tadi sumpah nggak bohong, kayak kasihan lain. Sumpah, gue sama dia di tidur bareng. Di atas ranjang berdua. Jadi kayak kan gue bilang kasur susun. Kita kan jadi satu angkatan 180 orang, cowok 100, cewek 80. Nah, saatnya cowok ini kan asrama sendiri kan. Nah, asramanya satu gedung buat satu angkatan 100 orang ini dibagi 4 ruangan besar. Satu ruangan itu 25 orang, jadi kelasnya kasur susun kayak barak-barak tentara loh. Nah, barak gue tuh sebelahan sama dia. Sebelahan persis, tapi benar-benar nanti sama dia sebelahan. Cuma kasurnya beda. Kasurnya kecil-kecil gitu. Single bed gitu. Wah, bacot terus berantem mulu. Jam berapa? Pertama kali ketemu sama dia di situ. Gitu. Tujuh buat fotonya, Bu. Foto yang itu, Bu, yang waktu tujuh foto yang kita Ntar gue kasih foto-fotonya. Boleh. Pertama kali. Udah lama kenal 6 tahun ya. Ya, lebih dong 7 tahun berarti nggak sih? 7 kan? 7 years. Iya, 7 tahun. 2013 sampai 2020 ya. 7 tahun kira-kira. 7 tahun. Ya. Selama 7 tahun itu apa pengalaman paling gila yang lu pernah lihat di yang layak, ini yang apa? Yang layak tayang. Boleh yang mana aja boleh. Yang mana? Bisa duluan deh. No sensor. Enggak lah, kita paling gila. Ntar apa coba yang bisa disiarin lah. Yang disiarin. Nah, yang layak tayang berarti. Yang layak tayang ya udah. Berarti banyak yang nggak layak tayang dong ya. Yang rahasia sih jujur. Sorry ya, itu depan gue nih kayak banyak yang harus dirahasiain lah. Kalau gue publik bermasalah lah. Nah, apa ya? Kehidupan keras. Aku sama dia itu bener-bener Bandung gitu. Aku salah satu teman gue, jadi share dikit ya Wart ya. Memang Krista itu salah satu kayak kalau orang Inggris bilang marat or die gitu. Kayak kalau gue nakal nih ya, gue nggak bisa sendiri nih. Gue bakal bawa nih anak gitu. Mau gimana pun gue dihukum, Nena harus samping gue pokoknya gitu. Gue bawa aja dia kemana-mana gitu. Siap. Jadi asrama kami dulu itu punya jam malam, jam 9 ya Bu ya? Jam 9. Ini yang dia cabut dari asrama ya? Iya, udah sering kali. Jadi peraturannya, maaf ya Guru Vanlit, halo, sudah lulus. Jadi udah lama udah lulus saya mah. Bener, Suster, kita udah lulus sama lagi. Udah ganti. Saya sama dia tuh, karena saya punya fasilitas, saya punya tante di Jogja waktu itu. Jadi nggak punya mobil, jadi kalau saya gabut gitu, ya ke Jogja gitu. Maksudnya, kalau buat kami, itu sekolahnya terbilang di daerah ya. Tempat hiburan kami ya main kalau ke Magelang ke Jogja. Cuma waktu itu aku sama Krista favoritnya sih di Jogja ya. Ya kayak apain aja di Jogja lah. Iyalah. Entah mungkin jalan-jalan di Malioboro gitu segala macam lah. Oh iya kayak gitu. Terus banyak hal sih kayak pesan makan dari luar waktu malam kan sebenarnya nggak boleh juga lewat jendela. Banyak seninya. Jadi asramanya itu kayak mes, jadi kayak apa ya mes ya Bu ya. Kita gambarnya ya mes ya. Kayak banyak spot-spot unik dan menarik dan ada sebenarnya banyak juga cerita di sana. Cuman yang gue berasa paling nakal sama dia sih ya itu sih cabut mulu kita. Kita udah cabut. Tahun pertama enggak, kelas 10 tuh gue sama dia anak baik-baik. Kelas 10 itu masih suci nggak bernoda gitu. Masuk kelas 11 udah mager kan, udah. Kelas 10 kita cuma pernah kelas kita ribut sama kelas lain gara-gara nyontek semua, tapi gak terima anjing. Nggak jelas ya, emang kayak gitulah semuanya ekskul kayak gitu. Iya. Jadi bukannya si Krisna pernah bilang lu pernah bilang bukannya cuma boleh hari Kamis sama Sabtu doang cabutnya ya? Tapi kalian Kamis Sabtu Minggu. Kamis jam 2 sampai jam 5. Sabtu jam 2 sampai jam 5, Minggu 10 sampai 5. Minggu 10 sampai 5, Minggu lebih lama. Karena setelah gereja itu boleh cabut biasanya sebenarnya. Kalian enggak ada pramuka, Imar. Habis itu ada pramuka. Saya nggak pernah ikut, Pak. Maaf. Kita pernah ada satu pramuka gitu kan.
Kita benar-benar kabur, dicari, sumpah dicari sama orang yang kayak apa sih kalau pembina siapa sih? Siapa sih Mar kalau namanya kalau yang kayak ngurus-ngurusin Pamong dicari sejam tai kita kabur-kaburan. Sekarang goblok sembunyi kejemuran anjing langsung tempat koper tai biar gak pernah buka tai. Enggak kayak gini satu lagi gua cari-cari sampai terakhir enggak pernah ketemu tahu itu, Bo. Kita end up di Jogja waktu itu. Oh iya, itu dari sahabat Jogja. Padahal muridnya banyak begitu masih ketahuan aja ya. Berat banget berarti ya. Sebenarnya enggak banyak sih kayak cuma 100 sebenarnya. Cowok 100, cewek 80. Udah itu aja. Kalau bandingin sama dia kan? Banyak tai. Iya. Oh iya, sorry. Iya, 100 satu angkatan kan? Satu kelas 10 doang kan? Iya, 190 iya, satu angkatan. Iya. Iya, kelas 10 doang, kelas 1 semua. Iya, kelas 11, 12 campur semua rame banget kelas gua aja. Satu SMA cuma 100 orang kali. Tuh, makanya tuh. Oh iya, itu. Beda. Oke, sorry. Sekolah kami benar. Sekolah rakyat nasional mantap. Ya, sekolah dengan jumlah siswa pada umumnya yang maksudnya yang 40 orang sekelas gitu yang kontak rame-rame maksud gitu. Iya. Tapi saya boleh jujur ya, Ward ya. Saya tidak akan lulus SMA. Kalau kelas 11, saya sama Krista tidak pernah melakukan yang namanya contek-mencontek yang ekstrim. Jadi satu kenangan yang paling aku ingat sama tentang dia itu, kita tuh adalah partner nyontek yang paling parah. Ya, kita jadi benar-benar parah. Entah dari cuma sekedar ketuk meja, jari ini A B C D, sampai ngambil kertas ujian, segala macam semua udah pernah dilakuin sama dia gitu. Dan puji Tuhan belum pernah ketahuan. Halo Guru Fani. Ada satu kon ceritain di kita ada satu guru itu yang bisa gitu. Enggak usah sebut nama. Yang nyontek, pengalaman nyontek. Yang ketahuan, Cok. Jadi cerita aku enggak enak nah itu. Aku enggak ketahuan aku. Aku mau ketahuan, aku udah pernah ketahuan, Bro. Kon ketahuan dan Cok kan dia ngomong, "Kon sing cerita, Cok, ketahuan dewe." Kita ketahuan. Lupa aku sini. Gimana itu ya? Lupa aku lama itu, Bro. Kelas 11. Kamu yang cerita, aku lupa itu nah. Iya, aku tahu. Aku ingat tapi kayak aku maksudnya enggak ingat detail pelajarannya apa dan lain-lain. Itu udah lama banget. Ya, kita gue juga lupa. Gue lupa pelajaran apa. Cuma makanya kan gue cerita ada waktu itu kelas 11 kita lagi exam juga kan, lagi exam terus gurunya ini dia tuh jago itu loh. Dia supernaturalnya jago. Kayak ilmu supernaturalnya yang hitamnya jago lah dia. Dia biasa kalau jaga udah kayak di Hogwarts ini, udah kayak Harry Potter. Dia kalau jaga biasa kan muter-muter gitu kan. Lu di kelas harusnya normalnya lu kan jaga muter-muter ngeliatin murid-muridnya. Ya enggak, dia keluar kelas tadi yang jaga ya. Dia keluar kelas, cuma kalau guru itu yang jaga, semuanya nggak ada yang nyontek. Kelas kita yang udah ngerti, dia jangan nyontek. Pokoknya mereka semua benar-benar diem, nggak ada yang noleh kepala. Gue sampai tanya, nggak mau, benar-benar nggak mau tadi. Nah, terus gue kayak bodo amat, gue sama tanya Mario, Mar, nomor 10 nomor lah gue tanya, ini nomor ini gue tanya dong. Terus dia kasih dong, dia kasih jawabannya. Terus kayak kita nyontek lah, kita berdua doang. Terus gurunya tuh balik, gurunya masuk lagi kelas. Oh, ya, gurunya masuk ya diem lagi dong. Terus waktu pokoknya kita ngerjain lagi, pokoknya kita udah selesai. Si Mario ngumpulin dulu nih, Mario kesamperin gurunya, terus gurunya bilang, "Gimana Mario? Nomor 22, nomor ini. Udah dapet jawabannya belum?" Anjir. Gurunya di luar, gurunya gak ada waktu kita nyontek, tai. Terus ya, wah. Gila. Ini guru sih bener-bener di SMA itu. Di SMA itu bener-bener gue yang dulu tidak percaya gitu sama hal yang gitu. Ada gitu loh. Supernatural ya. Iya. Kayak lihat. Satu kelas itu berapa orang? 30. Ya 30 ya Mar ya? 30-35 lah. 30-35, ya benar-benar. Ya, sekitaran around. Jadi dia keluar benar-benar nggak ngeliat, tapi dia bisa nebak nomor berapa aja yang lu contekin gitu. Iya, dia tahu. Benar-benar. Dan kalau di itu semua nggak ada berani nyontek. Soalnya semua orang udah tahu. Waktu itu kita nggak tahu, guru ini ternyata bisa kayak gitu loh. Nggak tahu, kita tahu tapi nggak mau tahu, Cok, itu mah. Yang penting nilai kita bagus, kita lulus. Kita tuh tahu, tapi kita nggak mau tahu. Gurunya diem, cuma dia tahu sih kita nyontek. Cuma dia dilihat gue, nggak dikasih. Bener-bener, aku ingat kok, itu bener-bener dicolek sama gurunya. Gimana? Nomor 24, sudah ketemu jawabannya. Sudah, Pak. Mantap. Ya, lumayan. Tapi bener-bener sih, dulu aku nggak pernah percaya sama hal begitu ya. Terus sejak aku masuk sama Pandit, salah satu pengalaman yang buat aku percaya ternyata emang ada orang-orang yang dilahirkan dengan kemampuan berlebih gitu. Banyak lagi kalau bahas ini. Kayak gue juga sama. Gue kayak Mario sama. Kayak gue nggak percaya pertama ya. Kayak gue setan itu nggak percaya.
Cuma di sekolah Vanlit, lu kalau nggak percaya apa udah gila. Udah kita udah lihat langsung. Gue tuh tiap kali dengerin lu, aneh. Yeah. gue tiap kali dengerin lu cerita Vanlit tuh, gue mikirnya sekolah lu tuh kayak di Harry Potter anjir, kayak di Hogwarts gitu. Hogwarts ya. Yang kayak tua-tua gitu, banyak supernatural. Cerita-cerita serem apa, Jal? Apa? Ada cerita Ya, serem tapi- apa lagi, Jal, di sekolah lu? Cerita serem yang sih. Aku sebenarnya aneh-aneh. dulu iya, nggak tahu bener apa enggak ya. Terlepas sekarang kita nggak tahu. Kita kan cuma dapat cerita dari senior, mungkin dari atasan-atasan lah, angkatan atas kan. Soalnya kalau di Vanlit kan salah satu yang kita sama senior respect kan, tapi kan keluarganya juga erat. Jadi mungkin beberapa senior sharing-sharing gitu. Jadi lu bayangin nih, lu ya, gua nih, ini jadi menurut gua ya, gua dari anak kota yang masuk ke daerah situ, ber-25, nyuci pakai tangan, ya kan, dan lu harus lakuin semuanya sendiri. Akhirnya lu dikasih tahu, bro, kamar lu dulu, kamar mayat. Buset, gimana mau tidur tengah malam, Bos? Jadi gini. Gimana mau tidur? Jadi katanya, Astaga. Vanlit tuh sekolah asrama itu bangunan tua kan, bangunan zaman perang Belanda sama Jepang gitu. Nah, yang kelas 10 bangunannya itu kan gue bilang tadi satu angkatan yang cowok itu 4 ruangan. Nah, 4 ruangan besar ini ternyata dulu satunya kamar nah buat eksekusi, satunya ada di kamar kamar penjara, ada penjara, itu satu ruangan itu penjara, satunya lagi buat sidangnya, yang ketiga tempat eksekusi, yang keempat kamar mayat. Nah, bukan penjara, Bo. Sorry, koreksi ya. Jadi kamar yang pertama itu ruang tunggunya. Oh iya. Kebanyakan katanya yang kaki denger tuh orang yang kayak sedih, merenung gitu loh. Terus yang kedua itu ruang sidangnya, orang teriak histeris kebanyakan. Nah, yang ketiga itu katanya tempat eksekusinya, which is Baudaran. Nah, kan aku juga nggak tahu karena itu bukan kamarku. Nah, punya kami kamar mayat. Kita kamar mayat. Kamar mayat kan sepi aja ya, mau gimana? Terus semua temen yang bisa lihat, yang punya indera keenam atau apa, semua bilangnya sama. Sekarang jadi kita satu ruangan, kasur kamar susu di tengah-tengah, habis itu di pinggir-pinggirnya kan loker kita semua nih, buat nyimpan baju, lemari, semuanya. Nah, loker lemari gue tuh depannya ada suster. Gue di ujung, loker gue di ujung ruangan, kayak sudut ujung itu. Nah, itu ada suster selalu malam. Ngentot lah, Pak. Gue udah gak peduli. Jujur kalau bisa lihat serem banget. Terus kita sering banget kalau malam-malam ada suara-suara kayak suara tentara. Iya nggak sih, Mar? Ya, ketokan pintu, orang ada. Jadi waktu ada orang jalan. Iya, kayak tentara melangkah gitu, kayak dep. Ini lu denger sendiri atau denger cerita? Denger sendiri. Ini denger sendiri. Gue denger sendiri. Ini ngalamin. Jadi ngalamin. Karena aku sama dia kelas 10 waktu itu. Jadi kan kami seragam itu setiap hari itu kan ganti. Which is berarti kalau kamu pakai seragam buat lusanya, kamu udah cuci dari sekarang. Nah, waktu itu aku lupa cuci seragamnya, aku ajak Krisna. Jemuran kami itu di lantai 2, kami harus naik dari kamar lantai 2. Dulu ada mitos juga gini, di atas jam 11, jangan nyuci baju. 11 malam nih. Kalau mau nyuci baju, ajak satu teman. Pokoknya jumlahnya harus genap. Saya juga nggak tahu kenapa. Itu cuma mitos. Vanlit, mantap. Nah, habis itu naik ke atas, saya sama dia itu kan biasalah, masih kelas 10, masih sopan-sopannya ngobrol santuy gitu kan. Gimana daerah kamu gini masih sopan banget, belum ada bahasa yang aneh-aneh macam. Lucu itu biasa. Nah, tiba-tiba di belakang itu ada suara langkah kaki, tapi bukan orang jalan lewat, kayak ada sepatunya gitu. Lu tahu sepatu boot? Langkah berderap itu yang prak. Ya, prak. Kayak tentara. Saya denger sendiri itu masalahnya. Saya denger sendiri. Dan itu letaknya di ruang penyimpanan koper. Jadi semua koper-koper kami itu stuck di satu ruang. Dan which is itu sebenarnya ruangan penuh, nggak ada space-nya. Tapi bisa ada orang langkah bergerak di situ. Dan akhirnya waktu itu aku sama Krista kayak bilang, cepet yuk. Nggak bayar sih. Jangan. Mager banget. Terus biasa kalau di atas jemuran, kan ada, jemuran juga ada 4 ruangan besar tuh buat naruh jemuran. Jadi kalau satu unit, spotnya yang jemuran ini gitu. Ada di sekat-sekat gitu. Batasin buat 4 juga. Tuh pokoknya ada 2 unit pasti selalu jatuh jemurannya. Kan digantungin gitu kan baju-bajunya, seragam. Pasti jatuh kalau yang 2 unit itu ada. Selalu. Iya beberapa gitu mitosnya. Tapi selalu unit itu, Kalau unit lain nggak pernah, Unit itu sebutannya itu kamar gitu, kamar. Karena kalau kamar untuk 25 rasanya kurang layak ya kalau disebut kamar gitu. Namanya disebut unit gitu loh, sebagai kamar. Dulu kamar kami udah namanya Jawa, Maluku, Sumatera dan itulah. Punya kami dulu namanya Sulawesi.
Gitu. Dan untuk bonding biasanya dia setelah setengah tahun akan di-rolling lagi gitu anggotanya supaya bisa bonding dengan yang lain. Jadi nggak cuma akrab sama roommate-nya aja gitu. Jadi dicampur lagi gitu. Ya, jadi itu Setengah tahun. yang dari yang gue lihat bedanya sekolah yang selama ini kayak bener-bener lu diajarin caranya gimana, lu despite peraturannya bla bla diajarin lu kayak kompak sama semua temen lu kenal sama semua temen lu, angkatan lu sama orang-orang itu keluarga lu dan lu bisa jadi orang yang sopan sama mereka gitu. Makanya kita kayak cuma kan itu 4 unit tadi kayak Mario jelasin kan. Nanti kita kalau udah setengah tahun, 1 semester, ntar diacak lagi. Dipindah, kita ketemu tinggal nanti tidurnya sama teman-teman yang lain gitu-gitu. Jadi lu benar-benar kenal semua. Dan kita kan nggak boleh bawa HP. Kelas 10 kita nggak boleh megang HP sama sekali. Ya, itu yang saya pikir semua orang. Ya, semua orang tahu itu benar-benar 1 tahun kami itu tidak punya HP sama sekali. Kami nggak punya akses ke dunia luar. Hanya sebuah ruangan berisi komputer 9 biji yang bisa diakses waktu jam makan malam dan studi. Ya, benar-benar. Jadi ada ruang, jadi di asrama itu ada ruang komputernya, ruang fasilitas gitu. buat dan lain-lain. Iya, buat ngerjain tugas, Tai. Terus kan lu kalau bayangin lu 100 orang cuma pakai 9 komputer suruh ngantri, Tai. Kayak gimana lu ngantri? Itu kalau 100, kalau 3 angkatan. Iya, Tai. Oh iya, itu juga 3 angkatan malah. 3 angkatan cuma dikasih 9 komputer. Ya, buat 2 angkatan 18 lah, cek nih lah. 2 angkatan lah. Angkatan ketiga itu boleh bawa laptop, ingat nggak? Nah, kelas 3 boleh bawa laptop. Kelas 12 bawa laptop. Kelas 10 sama 11 bikin karya tulis. Ya, buat karya waktu itu karya tulis. Saya nggak tahu, saya nggak lulus, thank you. Ya, dia kelas 11 dikeluarin tadi dia. Coba. Dia termasuk yang gugur tadi dia nggak lulus. Kenapa dikeluarin? Cerita dikeluarinnya kenapa? Bisa diceritain nggak nih? Ntar diedit deh, kalau ada anaknya diedit deh. Apa? Ntar kalau ada anaknya diedit aja. Kalau nggak layak tayang diedit aja, di-cut. Oh iya. Jadi, gue cerita jujur aja ya. Jadi emang. Jadi saya sebenarnya aku itu termasuk anak yang nggak terlalu nakal zaman dulu ya dibandingin yang lain-lain. Maksudnya nakalnya nggak goblok. Bukan nakal. Nakalnya nakal gue nggak goblok gitu dan gue nggak ketahuan gitu loh. Hokinya nggak ketahuan. Ya, hokinya gede, sorry. Hokinya kita gede. Hoki gue gede. Makanya nggak ketahuan. Itu orang terserah orang mau bilang apa, tapi menurut gue cuma hoki nggak ketahuan. Coba kalau gue ketahuan mungkin gue yang keluar. Hoki sebenarnya dikeluarin. Cuma ya hoki. Iya. Karena memang kita nakal banget sih zaman dulu kalau memang parah. Nah, kalau soal dikeluarin itu sebenarnya bukan dikeluarin sebenarnya. Halusnya ngomongnya bukan dikeluarin. Jadi? Tapi saya itu kan kelas 12 saya mau ke Taiwan, ya kan? Which is kalau kita ke negara lain kita perlu persiapan dong bahasanya dong. Mandarin. Yang kita tahu nggak gampang. Sebenarnya buat saya nggak gampang karena saya nggak punya basic sama sekali sebenarnya, jujur aja. Nah, terus papa mikir begini, gimana kalau kamu kelas 12-nya kamu di Surabaya untuk kamu sambil les. Karena kalau peraturan di asrama kami itu nggak bisa les, karena kan nggak adil buat yang lain juga kan kalau kami ngeles kan. Bener nggak, Bu? Ya, benar. Jadi papa bilang, gimana kalau kamu pulang aja. Nah, karena emang kelas 10 itu saya papa udah janji, kamu setahun kalau kamu nggak kuat di sana, kamu ingin pulang aja gak apa-apa gitu. Tapi kalau terlanjur nyaman ketemu teman-teman yang kayak gitu yang lainnya, saya terus. Nah, jadi Vanlit itu ngajarin saya satu sebenarnya, bahwa kita tuh harus keluar dari zona nyaman sebenarnya. Di zona nyaman gua. Tapi waktu gua kelas 10, zona nyaman gua itu di Surabaya kan. Dan waktu gua masuk maksudnya awal-awal. Nah, waktu gua kelas 11 itu zona nyaman gua itu udah di Vanlit. Malas sebenarnya gua pulang. Karena kalau gua pulang, gua akan kehilangan freedom-nya itu loh. Yang gue bisa bebas sama teman-teman ngapa-ngapain kan. Gue udah biasa nggak diurus orang tua, jadi kayak kehilangan freedom-nya gitu. Dan soalnya gue pulang. Nah, waktu itu papa udah ngirim surat pindah sekolah ceritanya. Terus kira-kira bulan apa yang berapot ya sekitar? Mei, Juni. Perawatan kan? Iya. Sekitar April. Papaku tuh nanya lagi, kamu maunya sebenarnya sekarang gimana sih? Mau lanjut atau mau pulang? Sorry kalau selama ini mungkin nggak pernah nanya kayak keputusanmu gitu. Pasti kita melakukan keputusan sendiri. You maunya gimana sebenarnya? You mau lanjut tuh? Terus aku bilang, jujur ya Pak ya, malas pulang, pengen lanjut. Nah, soalnya tanggung gitu loh, pengen selesaiin aja sekalian. Nih, bayangin kalau di Vanlit gini nih, kelas 10 kita susah-susah, kita di bawah nih. Di bawah tekanan mungkin, bukan tekanan sih, senioritas pasti ada dong, Buat. Bener nggak sih? Iya. Kayak seniority gitu. Kita kelas 10 kita di bawah. Kelas 11 masih ada lagi senior kan, masih belum bisa sembarangan ya kan. Kelas 12 nih, gue mau menikmati nih. Setelah 2 tahun, jadi bos. Pengen di atas ya. Pengen di atas loh. Anjing, cowok
Cok. Oke, itu nggak bener, Cok, menurut gua kayak maksudnya. Jadi tuh pernah ada yang bilang juga kakak kelas yang angkatan berapa gitu, kalau kelas 10 itu hewan, kelas 11 itu manusia, kelas 12 itu dewa. Dewa, itu Iya kan? Karena kelas Ada 12 gua mau kastanya ngapain ya. juga. kastanya, Iya, ada kastanya. Karena buat aku pribadi jujur, menurutku asrama kami tuh kan dibagi banget tuh, asrama kelas 10 di sini nih misalnya, kelas 11 di sini, kelas 12 di sini. Itu kita bisa kelihatan semua, dan menurutku dari aku dari sana senioritasnya sih lumayan kenceng sebenarnya, serius di sana. Sebenarnya itu kan mau ngajarin bahwa kita harus respect sama senior. Terlepas lu suka nggak suka itu kan pendapat pribadi, cuman respect itu kan pasti. Dia mau ngajarin itu sebenarnya kan. Nah ketika gue udah mau sampai di sini nih, titik yang paling atas nih, gue bisa semena-mena nih, disuruh pulang gue, cowok gitu, itu anjing gitu lah. Gue bilang ya nggak mau lah. Kok begitu? Akhirnya gue bilang gue nggak mau. Terus nah waktu itu ceritanya aku sudah bilang sama kepala sekolah, Pak sorry saya mau cancel. Bruder saya mau cancel surat pindah itu. Nah brudernya ini nggak tahu sih benar apa, cuma gue ngomong aja jujur ya Boy, yang jujur ya. Kepala sekolah saat itu tanpa menyebutkan namanya siapa. Jujur nih. Jadi kepala sekolah saya waktu itu tanpa menyebutkan namanya siapa, kayak ngomong gitu, sorry ini surat udah terlanjur di approve gitu loh untuk pindah, sehingga tidak mungkin dibatalkan. Dan di hari gue cabut itu nggak ada yang sadar. Saya begitu mereka masuk kelas 12, gue udah nggak ada. Itu baru mereka baru nanya, lu kemana, Cok? Udah cabut. Ini ada sosok yang gue tuh paling satu angkatan, badan gue paling gede, War. Jadi kalau ada yang gede hilang, pasti anjing. Dia masuk paling besar di angkatan gue ya. Bukan termasuk paling besar. Paling besar lah, populer. Paling besar, paling bacot, paling gua, Cok. paling fisik. Kalau hilang kelihatan banget ya. Kelihatan. Bukan masalah apa itu. Karena emang gue, sorry ya, gue mungkin kelas gue Chinese, terus gede. Nah kalau ada yang Chinese gede hilang ya gila lu, yang carilah. Ya sebenarnya kan kami kan waktu pendaftaran tuh juga kami sudah ngasih tahu background ekonomi keluarga masing-masing, karena di sekolah kami ada nama sistemnya subsidi silang. Jadi orang tua kami bisa kasarannya nih mendanai anak lain untuk sekolah, tapi nggak digagas secara gamblang, sehingga kayak uang sekolah kami lebih mahal dari yang lain gitu. Jadi tiap anak di situ tuh uang sekolah beda-beda. Iya, uang sekolahnya beda-beda soalnya subsidi silang. Kan di interview kayak keluarga lu kerja apa, pendapatannya gimana. Nah, dari situ ntar kayak ini ntar lu bayar lebih mahal ya buat danain yang satu ini yang kurang. Intinya untuk memberikan kesempatan bahwa untuk anak-anak yang sebenarnya mampu atau pinter tapi mungkin tidak memiliki dana dan tidak punya kesempatan. Jadi tetap ada kesempatannya gitu loh. Jadi diberikan sistem konsep subsidi silang seperti itu. Sehingga setiap anak itu beda-beda sebenarnya uang sekolahnya. Itu sepengetahuan kita ya. Panit, mohon maaf kalau salah. Terus itu sepengetahuan kita aja sih. Iya, kalau ada yang kurang berkenan, ini soalnya ini ya dari base pengalaman zaman dulu. Iya, ini cuma... Gue terakhir balik, udah berubah sih. Kayak, nggak tahu lah ya. Tapi, looks like Funlit living up what they advertise about. Kayak, mereka bener itu. Bener-bener udah kayak... Bener-bener ya, kalau strict, bener-bener strict udah kayak... Maksudnya bersih lah, nggak korup-korup gitu yang gue lihat. Iya. Nggak ada gitu-gituan lah. Nggak ada, itu cuman mungkin sudut pandang aja lah. Ya, sudut pandang. Nggak seperti itu. Dan kita ngomong ini semua berdasarkan Funlit pada tahun 2013 sampai 2016 aja. Sisanya kita nggak tahu, karena kita nggak bisa lagi ya, Boy. Kita nggak berani ngomong lagi. Iya. Itu ya based on kita. Bener-bener ini semua sharingnya based on pengalaman kita dan cerita-cerita orang pada zaman itu aja sebenarnya. Ya, sekarang ya udah lagi gitu. Sekarang ya udah beda lagi, nggak tahu lagi. Jadi kalau ada lebih baik, lebih baru kita nggak tahu. Berkenan jangan singgung atau apa lah ya. Nggak bermaksud. Ya, apa yang mau nyinggung, kita cuma sharing aja sebenarnya. Ya, kita sharing aja. Iya. Dulu day to day activity-nya ngapain? Kayak bangun jam berapa, terus lu harus ikut kegiatan apa? Jelasin Bu, jadwal harian kita, Bu. Buset. Jadwal harian. Jadi gini. Karena dari kelas 10. Bedanya apa gitu sama sekolah SMA biasa? Kalau gua kan jam 7 sampai jam 2 udah kelar gua pulang kan. Oke, gua cerita dari pagi ya. Kan di asrama nih. Bangun tuh 4:30. 4:30 pagi lu dibangunin. 4:30 tiap hari dibangunin sama Pamong sama Gila. Ya kan dibangunin, cowok. Tapi pagi banget. Kalau bangun belum tentu. Bangun ya. Pokoknya schedule-nya dari Funlit tuh dikasih 4:30 lu harus bangun. Terus kadang optional nih jam lu mandi, habis itu mandi. Lu tahu kan kalau di asrama kita kamar mandi itu ada 16. Dibagi 100 orang lagi. Jadi lu ngantri pakai gayung gitu bawa lu ngantri mandinya. Nggak bareng. Itu
Itu kan jam 5 lah. Lu setengah Jal, 6 nggak bareng mandinya. Hah? Bareng. Ganjir normal tai. Senggol-senggolan. Nah, habis itu Enggak tai. optional lu boleh ke gereja. Jadi kan setengah 5 bangun terus mandi jam 5 ada option lu boleh ke gereja. Ada gereja sampai setengah 6 pagi, option. Itu bukan option anjing sebenarnya Nggak ada yang disuruh ngambil loh. dianjurkan. Dianjurkan ngentot. Santai dong. Dianjurkan tai. Ya, setengah 6 ke gereja, sampai gereja terus habis itu lu jam 6 makan. Jam makan pagi. Terus jam 7 sekolah sampai jam 2. Habis itu kalau habis kelas sekolah, makan siang. Habis itu jam 3 itu kan kelas jam 2. Jam 3 bakal ada kalau hari Senin sama Jumat itu ekstrakurikuler. Lu olahraga, badminton, mau bola, mau basket, apapun lah, ekstrakurikuler, art atau apa. Itu hari Senin sama Jumat. Kalau hari Selasa sama Kamis itu ada namanya sidang akademi. Jadi kayak lu suruh presentasi, ntar ada debatnya atau gitu. Talking about academics thing gitu. Presentation kayak gitu. Hari Selasa, Kamis. Kalau hari Rabunya itu lu apa sih itu yang ngomongin tentang kewarganegaraan sama agama gitu. WK. Ya, wawasan kebangsaan lah. Pokoknya lu kayak ntar ngomongin soal agama atau enggak soal kewarganegaraan lah gitu lah. Soal negara lah habis itu. Iya. Kalau hari Sabtunya, ini lompat langsung hari Sabtunya, kita ada, enggak, cut dulu. Pokoknya itu kan, jam 3 sampai jam 5 itu yang tadi gue bilangin. Jam 3 sampai jam 5, habis itu lu balik ke asrama, udah kelar. Selesai sekolah balik ke asrama, lu mandi, terus lu ada jam studi, dari jam 6 sampai jam 7. Jam 7-nya break makan malam, habis itu habis kelar makan, belajar lagi sampai jam 9 setelah malam tidur. Udah, tiap hari kayak gitu. Itu Senin sampai Jumat. Gue beda versi sama dia sih. Ini gue ngomongin schedule-nya. Gue ngomongin schedule-nya. Lu jelasin yang kita lakuin gimana? Teorinya kayak gitu ya, tapi prakteknya gimana nih? Seharusnya seperti itu. Yang benar seperti itu. Valid pengennya gitu. Harusnya. Mungkin banyak teman-teman kita yang satu angkatan melakukan dengan baik. Mereka hebat. Mantap. Ya. Kalau kita kan dibangunin 4:30. Bangunnya Tidur lagi tuh, skip makan pagi nggak apa-apa karena makanan kantin aja, santai tidur lagi. Bangun jam 6 lah paling ya, Ya, 6 kurang 10 lah, 6 kurang 10. Ya, 6 kurang 10 lah. Nah, terus sekolah, terus pulang, kadang nggak langsung makan siang, ya cabut, gitu segala macam, langsung di asrama main basket ngapain. Terus jam studi itu, it's not really study, man. So sorry, Fadlit. Kita nggak pernah belajar. Jadi kalau belajar dulu harus ke sekolah. Iya, jadi gini, kan asrama putra itu nempel sama sekolah. Kalau asrama putri itu di luar. Jadi kalau kami jam studi, kami di kelas-kelas. Jadi ada mau disiapin nih kelas ini buat kamar ini. Kelas ini buat kamar ini. Dan memang suasananya dibuat kondusif, harus tenang. Sehingga kita juga nggak boleh ramai kan. Nah, karena kita mager, kita jadi kamar. Entah ngapain tuh, main gitar, entah di jemuran dan lain-lain, kita banyak melakukan aktivitas lain. Karena buat kami study itu kayak nggak mungkin study, anjir, sumpah. Nggak pernah study. Pikirnya kalau ulangan, yang penting, ya ada mau belajar. Cuma maksudnya, kebanyakan mostly aku sama dia kayak ya, kita cabut-cabut, ngobrol. Pesen makan di luar, delivery. Ya, jangan belajar lah. Cuman zaman dulu kan belum ada GoFood dan lain-lain ya, belum ada waktu itu. Jadi ya, manual aja by phone, ada tukang nganterin nasi awak ayam segala macam di laut jendela bawah. Jadi kita punya ruang makan gitu ya, di jendela bisa dibolongin, bisa ambil makanan di luar. Aturannya nggak boleh sebenarnya. Kita ada sih kayak kita sering ngeluhan kita nih kalau makan di asrama, makanan asrama itu kadang enggak. Oh, gimana nih ngomongnya? Bukan nggak enak, mungkin monoton. Gitu doang makanan. Biasanya apa? Gitu doang. Biasanya apa? Biasanya nih nasi kering kentang pagi hari, siangnya sampai hafal. Jangan ketawa. Sampai aja sumpah makannya cuy, itu gila cuy. Nasi kering kentang pagi hari itu. Siangnya kadang nasi dikasih sayur, kadang ada susu. Tiap minggu sekali dikasih susu loh siangnya. Nasi di sop atau apalah, pokoknya nasi siang itu nasi sayur, atau nasi sop apalah. Malamnya lu kayak nasi sama ayam goreng gitu. Ayam goreng. Makanan kering lah, malamnya makanan kering ya, makanannya yang daging lah gitu. Cuma kayak tiap hari itu, kayak seminggu tuh cuma gitu-gitu doang patternnya gitu. Bosan banget dong. Ya. Oh, kayak parah. seminggu beda-beda, cuma habis itu ya seminggu gitu terus. Cuma patternnya cuma buat 7 hari makan itu.
Habis itu udah gitu lah. Terus jadi tiap minggu lu ngulang makanan itu lagi, ngulang itu makanan. Makanya kita bosen lah. Kayak bosen. Jadi kayak Gue denger ya, Lu bosen. Lu harus tahu, lu harus lu tahu. harus tahu rasa itu. Lu harus tahu, Cok, rasanya. Terus kita kalau makan, kita kalau Gitu. makan ini, kalau makan kita harus nyuciin buat nyuci meja lain. Kan jadi kalau makan itu lu ada grupnya, grup makan lu sama meja lu kan 5 orang tuh, satu meja 5 orang. Kita tiap satu semester, bukan satu semester, tiap berapa bulan sekali itu sama meja sama itu orang-orang itu terus di satu grup kan. Nanti kalau udah kelar makan tuh kita dipilih ntar dari berapa puluh meja itu 3 meja harus nyuciin buat semuanya. Jadi konsepnya itu sebenarnya konsepnya kayak melayani yang lain. Satu. Nah, jadi konsep makan malamnya Vanlit itu kayak dining room gede gitu loh, War. Jadi per meja-meja itu ada kelompok-kelompok kecilnya. Which is diharap lu mungkin itu akan selalu di rolling sehingga kalau lu mungkin kan waktu makan lu bisa sharing anything kan sama orang di depan lu. Kalau mungkin yang lu nggak terlalu dekat tuh juga bisa sharing gitu loh. Lu bisa ngerangkul orang-orang yang mungkin lu nggak dekat. Harapannya kan begitu. Harapannya mungkin begitu. Nah, terus dikasih konsep seperti itu supaya kebersamaan itu. Kalau kita tuh nggak cuma hidup itu di atas, kita itu juga harus bawa melayanin. Terlepas dari apapun jabatan lu di luar sana, apapun kerjaan bokap nyokap lu, kalau lu nyuci piring ya gue bilang nyuci, ya lu nyuci gitu loh. Entah lu mau anak presiden juga lu nyuci piring di situ gitu loh. Mungkin yang mau ditekankan Vanlit itu kayak gitu sebenarnya tentang konsep makan kita. Jadi setiap malam itu emang ada kayak hall gede gitu, grand dining room gitu. Ya kita makan rame-rame di situ, War. Rame-rame. Itu aku belajar banyak sih itu, belajar tentang toleransi. Walaupun aku makannya banyak kan tetap harus teman gue belum bagian gitu. Ya lu sisain makanan buat teman di meja lu gitu-gitu. Jadi benar yang Mario bilang ya, belajar itu. Toleransi sebenarnya. Toleransi, benar. Toleransi, berbagi, melayani. Melayani yang lain juga. Cuciin. Gitu. Terus lu harus yang kawan lu kalau saat misalnya gini nih, kan kita tadi gue bilang tadi kan beberapa grup yang di meja itu kayak suruh nyuciin buat the rest, buat semuanya kan. Nah, kalau satu angkatan. Ya, satu angkatan itu. Nah, kalau misalnya lu bagian suruh nyuci nih, terus grup lu bagian suruh nyuciin nih. Nah, lu kalau kabur, ntar besoknya bakal dihukum, Tay. Jadi harus full tim buat nyuci. Ntar bakal dicek kalau ada yang kabur, jangan masalah, besok dihukum lagi. Suruh nyuciin apa sendiri. Mungkin bisa sendiri. Kecuali sakit ya. Kalau sakit ya kita nggak bisa bilang lah, namanya kan kita nggak tahu. Jadi konsepnya seperti itu, jadi kalau makan malam itu juga rumit sebenarnya. Karena kita harus duduk sama orang-orang yang kita nggak terlalu dekat gitu. Ngerti nggak sih, Bu? Kayak kadang-kadang itu rolling kan. Gue mungkin kalau semeja lu terus enak gue makan, ngobrol, nyantuy. Tapi begitu rolling, gue dapet sama yang, anjirnya gue gak deket. Awkward banget ya. Musuhan awkward. Oh gila, lo awkward banget. Bisa. Misalnya contoh, gue habis main basket tuh, habis gue sikut berdarah, ketemu semeja apa gak gila lu. Gue gak nonjok anjing, mikir apa tuh. Gak mungkin dong. Jadi aneh aja gitu. Cuma gue harus belajar gimana kadang-kadang situasi mungkin gue tidak harus mungkin mood gue nggak enak, tapi gimana gue kasih kesan gue tetap harus jadi nice gitu, karena mungkin di masyarakat kayak gitu penting kan. Mungkin lu di satu situasi yang lu nggak demen gitu, cuman lu harus kayak ya lu mau nggak mau tadi pakai topeng gitu. Ya lu harus terlihat baik gitu dengan cara apapun, walaupun mungkin dalam hati lu ngehe ini nggak bener ya gitu. Lu harus tahu kapan lu ngeluarin, kayak lu kalau kesel sama orang tuh kayak lu tahu kapan belajar olah emosi baik ya, jaga situasi ya, mending santai dulu gitu. Nanti. Gue belajar banyak banget sih soalnya. Banyak. Kayak sebenarnya dari Vanlit tuh diajarin gitu sosial kan. Tadi kita bilang kayak sosial bermasyarakat. Simple things dari lo makan, bangun, tidur, ngantri buat mandi ke sekolah itu kayak semua diajarin. Kayak diajarin semuanya. Iya, kayak lo kalau tadi bilang Mario tadi kan bilang kan kalau ada yang sakit itu nggak bisa ke ruang grand dining hall-nya, ntar pasti salah satu dari kita yang satu meja mandian bawain makanan, ambilin makanannya, siap. Jadi nasi, lauk, paus semuanya disiapin, kita bawain ke asrama buat dia gitu. Apa gitu. Iya, itu tentang humanity, walaupun itu kadang-kadang mungkin motong waktu kita pribadi gitu loh. Iya, benar. Nah, itu kayak diajarin tentang humanity, bahwa terlepas mungkin dia sakitnya bohong atau enggak ya, kita nggak tahu kan manusia, ya kan? Anda pernah bohong? Pasti pernah. Tiap hari ya gue ada bohong tadi dia Vanlit. Aduh, sakit mah bawain makanan. Kita dulu juga lumayan sering nyakit tadi. Nyakit panggil sekolah. Iya. Jadi dulu tuh kalau kita mau sakit itu kita harus pagi itu nggak namanya apa, surat apa, Bu? Dispensasi. Surat dispensasi. Kayak gue ada dispensasi, gue kemarin ikut dispensasi. Biasa kita kalau nyakit titipin ke teman gitu, gue sakit nih, ngomong aja sakitnya sakit perut, diare atau apa, lu minta aja sebelum ke sekolah, lu minta ke kantor asrama, mintain surat sakit gitu. Tanganin. Ya kayak gitu, surat sakitnya itu biasanya ya itulah. Banyak cerita juga di surat sakitnya itu. Jadi kalau pakai surat itu seharian nggak usah ikut aktivitas sekolah. Iya, benar. Benar.
Lu kayak nanti Jadi- pokoknya acara kegiatan sekolah nggak usah ikut dari jam segini sampai jam segini lah kira-kira gitu. Dikasih jam. Lu bisa alasan. Kira-kira kayak gitulah. Kasih Itu kayak alasannya apa? kayak Lu tulis alasannya apa gitu. iya kayak istilahnya free pass gitu loh, War. Apa? Free Iya. pass gitu loh, lu dapat free Iya, pass, iya. nih lu bercabut. Iya. Enak Paling anjir. manjur sakit diare itu sakit perut sih. Soalnya nggak bisa dicek tadi. Kalau lu Sakit demam hati ntar bisa. ngomongnya masuk, ngecek lu nggak panas tuh orang wah habis. Kalau Nggak salah. kalau sakit hati bisa nggak pakai itu? Nah, itu Mario tuh paling jago. Sakit hati. Ngomong- Tolong jangan bahas asmara, tolong saya. Ngomong-ngomong sakit hati dulu ngomong-ngomong sakit hati dulu pacaran gimana tuh, bisa nggak? Kalau misalnya ada yang saling suka tuh kayak gimana biasanya? Anjing. Kenapa kayaknya banyak nih cerita pribadi. Nggak banyak gimana sih banyak sakit hatinya ya nggak Mar? Oh iya. Betul kami. Bisa nggak? Aduh, Boleh kalau nggak sih anaknya- pacaran Bisa, di asrama bisa. gitu? Boleh. Bisa, Selama bisa, lu cuma selama ya- dalam batas yang wajar, boleh-boleh. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya lu jangan sampai ciuman, lu kissing di sekolah ya mati lu Nggak keluar. bisa. anjing. Lo Bisa. making out di asrama nggak mungkin. Iya, Nah, Jai. lo nggak bakal. Ke kamar Kecuali malam-malam kabur gitu. ke mana liburan. Itu. Nggak bisa. Kalau Itu mau aja. making out cuma ada satu chance doang, Bu. Karena kami jadi 1 bulan tuh ya, Wart ya. Kami cuma boleh keluar kota nginep semalam di luar itu setiap minggu kedua. Setiap minggu kedua, bener nggak? Bulan, minggu Kedua, kedua. minggu kedua tiap bulan lu boleh keluar. Tapi Nah, juga lu nggak kalau selalu ngapain, pasti. Kadang di bill. Kalau ada acara apa kita Iya, nggak iya, bisa. iya. Jadi iya. Cuma Iya, kalau cuman ada kalau- nekat ya maksudnya dikasih. Minggu kedua gitu. Ya, jadwalnya begitu. Heeh. Soalnya gitu. Jadi kalau ya lu mau apa sama cewek lu, that's your chance. Masih sekolah, jangan dilakuin, oke? Sorry. Nggak apa-apa, nggak Itu cuma apa-apa. contohnya, maksudnya kalau Contohnya. cuma maksudnya untuk pacaran bebasnya cuma waktu itu cuma itu doang, Bart, yang mesti kita bisa. Jadi pacaran di sana tuh simpel itulah, ya, cuma kayak sekedar bareng aja gitu, lagi ngapa-ngapain. Nara cerita. Ya sebenarnya udah ada kasih deu-deu tapi kalau udah ngasih kalau mau exam ngasih deu-deu. Ah iya Deu-deu, itu deu-deu. Gitu menarik, doang. itu menarik. Jujur. Itu menarik sih, Bart. Itu menarik sih. Apa tuh itu menarik sih, Bart. deu-deu apaan? Deu-deu. Dari untuk. Dari untuk. Ya, Surat Jadi itu- maksudnya. kayak lu ngasih give semangat gitu kayak souvenir or Ya, gift anything, or whatever. ya, Oh. Terus buat semangat kayak lu misalnya mau kita lagi exam nih semuanya exam. Ntar pada biasa kalau lu misalnya demen sama siapa nih biasa ntar lu bikinin kayak lu beliin apa kayak coklat kayak atau permen atau whatever Tahu, ya tahu. kayak makanan ntar pas susu kayak atau whatever buat dia Ya. semangat tuh kasih kayak kertas gitu yang apa sih notes gitu tulisin Ya. ya. Iya, Dari sticky bulan note, nih, sticky note. ya sticky note Kalau di nanti. sekolah gue juga ada, tapi Semangat pas gitu. Valentine's Day doang kayak gitu. Oh ya Kamu kita setiap exam setiap apapun. kita setiap Ya, exam setiap apapun ada lah Iwan. Ya, bukan exam. sakit. Anjing. Bukan exam doang, Cuk. Lu hari dikasih juga Semuanya. gas, Cuk, dari ya, enggak lu Tiap hari ini ada apa, lu aja mau gitu kasih. ya. Iya, bisa aja itu selalu itu bentuk dan sorry ya ini salah satu pendapat gue pribadi. Jadi kan sebenarnya kalau itu kan dilakukan dengan kalian yang tulus ya, Wart ya. Lu ngasih orang tulus, misalnya gue kasih buat Trisna nih, buat Trisna semangat ujiannya. Tulus dong. Ya, Orangnya harusnya tidak melihat barangnya dong harusnya. ya. Well, Harusnya ya. aku ada satu momen yang aku lihat kayak it turns out as competition. Nah, misalnya ada cewek A, sebutlah namanya siapa ya? Gak usah namanya, gak usah sebut lah. Ini pengalaman pribadi Ya. sebenarnya buat gue kasih tahu di pengalaman pribadi dia tai. Cuma ya nggak usah sebut Ini nama lah contoh, kasihan contoh, ya. contoh. Jangan. Contoh aja. Jadi misalnya Contoh. gue sama Krisna nih suka satu cewek yang sama misalnya, ya kan? Ya. Misalnya si Bunga misalnya ada yang namanya Bunga ya dia. Ada goblok ada Sorry, nama bukan itu gue. kita ada teman Sorry. namanya Asri Siapa namanya lah? Asri lagi goblok. Enggak, siapa gitu. Nah, Namanya Eugene nggak ada Eugene. nggak ada. Eugene nggak ada Eugene. Eugene. Nama si Eugene. Terus kita berdua suka sama Eugene gitu. Well, itu jadi misalnya hari itu misalnya ujian kimia, misalnya pagi berarti kita bilang jam 7 mulai gitu. Jam 6 biasanya gue udah balapan sama dia tuh. Anjing, barang gua kagak boleh kalah bagus sama barang Krisna. Ya. Well, Biar itu kayak- harusnya iya itu harusnya kayak gift yang tulus lu kasih, tapi itu jadi kayak kompetisi gitu kadang-kadang buat. Jadi yang mau jadi anak-anak yang populer itu biasanya meja penuh gitu. Biasanya Wah, populer, apa ya. siapa yang ngasih. Itu kalau gua sih nggak ada yang ngasih. Terus kalau kasih, Ngasih gua diri apa? sendiri dong. Kebaik gua kalau. Enggak. Kita mah kasih kasihannya. Ada lah, pasti saya hampir semua meja ada nggak sih, Bo? Ada nggak yang ngasih pasti ya kan? Apa? Pasti ada yang kasih nggak sih? Tiap orang pasti ada yang ngasih nggak sih? Ada. Cuman Iya. banyak enggaknya itu yang bedain sebenarnya. Iya banyak tongganya yang bedain. Cuma biasa Barangnya dapat dari mana? Lu kan ngasih barang gitu beli barang. Oh, jadi Barang kayak atau kalau apa? jam itu yang kita bilang kalau hari Kamis, Sabtu, Minggu kan lu bisa Free explore time, free time activity lu bisa kayak cabut ke kayak warung itu lu beli apa gitu. Oh. Ada.
Dulu kita ada kayak Indomaret. Apa sih? Bukan Indomaret, yang depan Asrama Putri apa sih? Laris, Cok. Laris, Cok. Ya, itu makanya model-model market. Itu legend, anjing. Itu legend, Cok. Gitu lah, beli-beli gitu. Hiasin. Iya. Ya, kayak gitu sih. Bener. Kayak gitu. Jadi kayak itu gue lihat ya, return shot untuk competition. Just menurut gue itu rada-rada aneh aja karena konsepnya lu giving something yang harusnya orangnya lihat message-nya bukan barangnya. Tapi ada beberapa orang yang kayak, anjing barangnya biasa aja. Ada nih, ini jujur sumpah. Gue gak bohong, ada yang cerita ke gue kayak, anjing ini orang kaya tapi ngasih gue begini doang. Ada yang cerita kayak gitu terus. Maksudnya kayak, dia gak expect to be that low gitu. Padahal harusnya menurut gue, lu salah tangkap dong. Yang harus lu tangkap adalah apa pesan yang dia sampaikan gitu loh. Bukan apa barangnya dia kasih. Itu mah gak penting anjing barangnya. Yang penting pesannya harusnya. Tapi ya, itu tuh sendirinya lah. Itu kayak cerita zaman SMA. Ya, kayak orang anak beda. Itu kan sendirinya aja kayak gitu. Menurut gue. Kayak gitu sih, Wan. Ngomong-ngomong hadiah, gue dengar beberapa cerita kalau lagi ulang tahun di sana tuh. Ulang tahun bisa mati ya. Lo ulang tahun, main itu. Kalau ini saya berani cerita gamblang. Saya saksi kematiannya. Anjing, Cok, sumpah. Itu salah satu ulang tahun yang jujur ya, gue mungkin seumur hidup gak akan pernah lupa sih, Wak. Asli. Ulang tahun keberapa nih? Ulang tahun keberapa? Ke 16. Kedua, iya kelas 11. Oke. Gue siapin tadi. Kelas 11, gue siapin tadi ulang tahun lu. Iya kan? Gue sebut beberapa nama ya. Buat Michael Jose, Chandrin, sama Krisna Aditya. Kalian anjing. Kalian otaknya waktu itu. Kalian tuh otaknya waktu itu. Buat lu bro, kalau lu ulang tahun, lu anjing. Gak bener. Pokoknya, ya lu ceritain lu diapain aja. Kenapa nih? Kenapa anjing dia? Ini pernah coba gue. Jadi, lu sebut Yedi juga ikut-ikut tadi. Dia juga mau. Ya, nanti namanya, pokoknya, tapi gue tahu. Dalangnya lu pasti lu bertiga. Yang lain mah mau ikut doang. Lu bertiga dalangnya anjing. Gue tahu. Otak-otak itu. Gue tahu anjing. Oke, lu cerita. Udah sama marah-marah. Udah cerita aja, goblok. Udah lewat, udah lama. Udah berapa tahun lalu. Jadi sore hari habis gue pulang basket. Ekskul basket kalau nggak salah itu. Masih udah keringetan doang, mau mandi. Itu biasanya kalau kita dari ekskul basket dari lapangan kita ada jalan lorong gitu buat balik ke asrama dong. Jadi gue harusnya balik dengan santai dong, gue chill, gue gak ada persiapan apapun dong, gue gak expect banget begituin dong. Tiba-tiba beberapa orang keluar lari. Gue ditarik dong. Kalau nggak salah itu mata gue tutup, entah siapa yang nutup, pokoknya tangannya gede aja, tau? Tangannya apa? Habis itu gue dibawa ke kayak lapangan tengah gitu, tempat kita biasa upacara, kita gabung. Iya. Anjing, gue ditimbuk telur, kuah capcay, dan lain-lain, tepung, cowok. Sambel, apalah, pokoknya apapun lah. Terus, yang paling istimewa nih. Ini masih oke. Seumur hidup yang gak akan pernah lo bisa. Gue disiram kencingnya anak-anak ngentot. Kita kalau ulang tahun tuh, lu kalau ulang tahun deh. Kalau yang mau ulang tahun tuh anaknya, ini kita biasa tradisi ulang tahun nih. Kalau anaknya yang biasa yang mau ulang tahun kita arti tanggal-tanggal. Kalau anak-anaknya biasanya kocak, pengentot, ada yang ngeselin atau yang emang unik lah anaknya pokoknya bakal kenang. Kita pasti siapin kencing 1 botol liter. Kita kumpulin seminggu sebelumnya lagi. Seminggu? Kencing. Udah berfermentasi di bakteri dan virus. Siap kepala orang aja. Bau banget aja kencingnya nggak bohong. Baunya. Mandinya setengah jam. Gila. Gila banget. Terus dia oke, lu lanjutin cerita lu, Mar. Kan lu ya, gue disiram kencing. Di lapangan rumput. Pesing. Iya, itu disiram kencing dong. Itu pesingnya astagfirullah. Terus kan gue suruh lu nyebur kan. Nih, jujur ya. Gue jujur, Cok. Kalau gue sekolah di sekolah lain, ini nggak akan ada lagi cerita kayak gini. Ini cuma funded only. Masuk funded, karena disiram kencing. Gila. Ya, mungkin cerita kita mungkin terdengar kayak aneh, maksudnya kayak untuk lu yang sekolah di sekolah internasional, maksudnya nggak sama dormitory, mungkin aneh. Cuman kalau waktu itu di sana sangat dianggap wajar gitu, sehingga tidak terlalu dianggap wajar dan menyenangkan untuk membuli orang seperti itu karena sama sekali kan. Seru sih, kedengarannya seru sih. Tapi pas ulang tahun lu juga kena gitu ya. Iya. Krista nggak sehancur gua, gua hancur banget bang. Iya kan gua kabur yang nggak 11. Iya dia kabur, bangsat. Dia kabur. Gua itu nggak bisa kabur karena gua capek. Kalau belum cerita lu belum kelar. Kalau lu dihancurin ya. Di lapangan rumput nih. Gua kencing, bau tepung dan lain-lain, baunya gua mandi. Enggak, lu ditemblungin kolam, Tai. Gue suruh lu, kan lu keberat, ya, lu terlalu berat kan, Mar. Kita nggak ada yang mau gendong lu, Tai. Nyebur kolam ikan, anjing. Ada effortnya, cuar. Serius, sebenarnya kayak, udah, lu sendiri aja lah, jebur lah. Lu
Nggak bisa tadi ngedorong. katanya mau Lu ngangkat lah. anjing. Ini banyak nih. Gue tiruin ya. Gue tiruin dari Krisna waktu itu. Orang nyebur sendiri, tolong. Jangan. Nyebur rela sendiri. Dan lu mau. Jadi kolam ikan. Kolam Ya, ada itu jadi dulu. itu ada lapangan rumput di tengahnya ada kolam kayak kolam hijau gitu, isinya ikan ada ikan. Dulu it used to be a swimming pool, right? Iya, used to be Used to be a swimming pool. Tapi karena 2010 berapa itu ada Merapi erupsi, kalau nggak salah ceritanya jadi kolamnya itu banyak warna jadi hijau. Terus sekarang jadi fish pond gitu loh. Jadi fish pond. Jadi pond. Sekarang jadi pond. Bukan Nyebur nih. Nyebur, terus dia menyebur naik sendiri, habis itu dia mau mandi kan. Nah, dia nggak tahu. Gua mau mandi. Gua kira oke, the prank is over dong, Ward. Gua kira dong ya dong. Mandi lah. Ya gua ambil towel gua ya kan. Gua ambil baju baru gua. Ya udah dong, gua kira anjing lah capek, tapi ya udah lah mesti seneng kan. The prank is over. Harusnya dong, bener dong. Gua mikir gitu masuk akal gak sih, Ward? Tahu Iya. Kelar enggak sih the prank is over. Nah, gua santai, gua buka sabun. Gua usap dulu ya kan. Asik sambil mikir, aduh, sini ngapain ya? Buat terus habis itu soal keramas tuh. Nah, pas gue keramas tuh, kok bau cabe gitu kan? Kok bau sambal ini sampo gue. Gue liat kok merah. Isi sampo sama itu diganti sama kecap sama sambal. Gue kasih kencing juga. Gue kencingin. Gue campur pokoknya. Terus lu lagi mandi dilempar-lempar apa ya, Mar? Ada yang lemparin lu apa kan? Macam-macam, Cok. Gue lempar lu kursi gak sih? Gue lempar lu. Ayo, ada kursi kan? Lempar. Ada lempar kursi. Intinya, pokoknya long story short, habis itu dia keluar mager kan? Udah marah, udah bete. Wajar dong gue bete dong. Terus ada dia nyamperin gua, marah kan. Terus loker gua ditonjok tayamnya bolong anjing. Dia marah. Loker gua pokoknya dia marah tonjok bolong anjing. Jadi gua anjing semua barang-barang gua bisa buka pintu loker udah bisa ngambil lah. Bolong gede banget ngentot. Sumpah tai gua mewah. Gila ya, ulang tahun malah jadi bertahan hidup ya. Iya. Bertahan hidup supaya Kan nggak dibunuh aja. datang kan terus kayak wah sebentar ganti tai. Dia minta apa sih? Minta benerin kan, pokoknya suruh ganti tai. Ya udah suruh ganti gua. Ya gua Tapi ganti yang ganti gua gara-gara gue bikin lu ulang tahun nanti. Gue yang suruh ganti bukan lo tai, Mar. Cuma kalau di Vanya ada quotes tai, don't birthday, it's a trap. Birthday is a trap. It's a trap, bro. Don't. Tapi itu tergantung lu, kalau misalnya lu kayak yang sorry ya, bukannya apa, maksudnya lu anaknya yang tipe yang diam-diam, mungkin golongan lu bukan yang kayak gini-begini, kayak Krisna begini, mungkin ya your birthday will be normal, gitu, normal sesuai birthday party. Gua normal, karena teman-teman gua abnormal anjing waktu itu. Shout out to Michael Jose, Chandrin, ini Krisna Aditya sama Yedi, nonton lu semua. Anjir, parah sumpah. Tapi berkat kayak gini mereka jadi sih, seru ya. Iya, berkat mereka, gua tuh sempet tanya orang, kalau bisa ngulang waktu, gue mau nggak balik ke sekolah gue yang harusnya swasta di Surabaya itu? Ya gue sih jujur aja enggak, karena ada hal-hal yang nggak bisa gue beli gitu loh di Vanlit itu. Kenangannya, memorinya, lu di mana lagi tahu bisa satu kamar berdua 5, bisa lu tanpa lu nggak, gue aja nggak nyangka gue bisa survive setahun tanpa HP anjing. Gue bersih, gue kelas 10. Nggak, kelas 10 kita bersih kan, Bu, kita nggak ada nyolong masukin HP sama sekali kan. Kelas 10 itu bener-bener gue clear survive without phone. Dan gue juga nggak tahu kenapa. Ya, kita nggak pakai HP sama sekali. Itu suatu kita benar-benar nggak tahu. Kalau ke sekolah kita, by the way, orientation-nya itu juga paling gila. Cuma ya pokoknya habis orientation itu tuh ntar ada habis kelar orientation kan Juli. Ntar itu kalau lu bakal stay di habis kelar orientation, lu bakal stay di asrama, itu kita ada namanya quarantine. Quarantine tuh benar-benar nggak boleh keluar gitu. Lu nggak boleh kontak orang tua, nggak boleh kontak siapapun, lu nggak boleh keluar dari asramanya. Sampai Lebaran, dia nggak sih? Sampai Lebaran kan, Mar? Iya. Sampai Lebaran. Ya tiap tegang ya lu. Jadi quarantine itu based on habis kelar orientation, terus lu Lebarannya kapan? Kalau kita waktu itu sebulan. Iya, we are lucky bro, sebulan bro, gila bro. Itu orientasi kayak holiday anjing. Iya. Nah, ya, sebenarnya ada yang kayak 2 bulan anjing kuarantin. Lu benar-benar nggak boleh kontak orang tua, nggak boleh keluar, nggak boleh lihat aspal lagi. Lu nggak boleh jalan keluar anjing sama sekali. Tapi itu benar-benar salah satu momen gue paling down di hidup gue itu. Itu satu momen gue paling down di hidup gue sih. Benar-benar. Gue yang anak perkotaan, biasa gue
pulang sekolah ke mall, basket, warnet dan lain-lain. Iya. Gue biasanya nyantai di rumah, gue chillin, nonton movie, main Nintendo Wii gitu-gitu. Ya lu tau lah zaman kita kecil Nintendo Wii kan seru-seru lagi booming-boomingnya tuh. Kita lagi seru, gue harus beli itu. Dan sebenarnya keluarga gue semua berkecukupan lah. Dan gue gak kebayangin gue masuk ke satu jurang yang waktu itu bener-bener bikin gue down sih. Gue jujur waktu itu sampai sempet kayak awal-awalnya gue sampai nangis. Kayak bener-bener, kenapa sih? Gue sampai benci orang tua gue sih. Kayak, kenapa sih lu berdua giniin gue gitu. Sampai waktu gue di kuliah, dan nanti itu cerita lain lagi, sampai gue gini ya, kuliah, gue baru nyadar banyak banget manfaatnya buat hidup gue yang sekarang gitu loh, di kuliah. Iya. Itu benar-benar kita kerasa. Tapi zaman itu, 7 tahun lalu, itu darkest moment of my life. Kayak, I think kayak, gimana ya? Upside down Depression hidup lu sih. tuh Ngerti kenceng gue. banget. Jadi pas Depresi dulu lu sih. jalanin kayaknya down banget, kayak begini banget. Tapi setelah sekarang lu ngelihat ke belakang kayak that's really helpful Helpful. for your Iya, future, iya, for iya. your Helpful also meaningful sih gue bilang. Meaningful Iya. banget buat gue. Hmm. Dan menurut gue nggak banyak orang yang kehidupan SMA-nya mungkin seberwarna kita gitu loh. Karena itu bakal tetap, gue rasa sampai gue tua pun, ini satu part story of my life yang gue gak bakal lupa sama si Krishna ini. Betul. Karena Betul, harus iya. dilupain ya, siap lu Nggak hafal lagi mau lu lupa kayak gimana gitu. anjir? Iya, nggak pernah lagi. 24 jam ngeliat bareng-bareng temen gitu ya, survive Betul. bareng. 24/7. Iya. Sampai lu bener-bener tahu ini orang bangsatnya apa bagusnya, lu tahu semua sudah. Dan lu tetap Yeah. berteman, berarti lu hebat anjir gitu loh. Kayak berarti lu Yeah. lu bisa terima orang bagian buruknya karena ya nggak ada pilihan gitu, itu dipaksa gitu lu harus. Try to be nice gitu loh. Yeah. Well tuh berkesan banget sih, Pandit, mantap. Mantap. Bener banget sih. Khalid berjuang dan menang. Ingat Iya, nggak, Mal? jadi dulu tuh, Berjuang dan dulu ya, menang. dulu tuh Ward, Iya. tiap angkatan itu ada tagline-nya, cu. Ada apanya? Ada Tagline. slogannya, tagline-nya. Oh. Tagline. Kalau lu Ya, apa? jadi kalau Gitu. angkatan kita, sebutin lu. 2, 3, Berjuang dan menang. mantap. Itu bikinnya waktu oase, nanti waktu orientation-nya dibikin pasti. Kita suruh bikin angkatan kita, setiap angkatan beda-beda. Suruh Ya, dikasih. kalau Gitu. sekolah lain kan namanya MOS, masa orientasi sekolah. Kalau kita Iya. OAS waktu itu, orientasi asrama dan sekolah. Jadi Sekolah. both of them comes together gitu loh, nggak cuman asrama sendiri, sekolah sendiri. Terus dulu ada satu lagi yang momen spesial yang mungkin gue ceritain, namanya makrab, malam keakraban. Jadi waktu pertama kali kami datang kelas 10 itu kami harus ya ada kakak kelas dong, kelas 11, kelas 12 perkenalan, namanya ya itu akhirnya namanya malam keakraban gitu loh. Kalau menurut gue sih, ini pendapat gue pribadi ya, sorry kakak kelasnya yang nonton, kalau ada yang nonton mungkin menurut gue pribadi itu lebih kayak mau nunjukin, nih gue senior nih, lu harus tahu gue senior gitu, kayak semacam gitu loh. Iya. Mungkin generally speaking kayak mungkin lu udah jadi lu harus respect sama kakak kelas. Either lu suka nggak suka, tapi respect itu harus lu jaga gitu loh, ngerti nggak sih, kayak lu ketemu orang lebih tua mungkin lu kayak, oh ya permisi pak, atau kayak misi kak, atau gitu loh. Maksudnya gitu tuh tetap nomor 1 gitu loh. Iya. Mungkin gue nggak suka Krishna, tapi kayak gue tetap kalau ketemu Krishna kayak pagi, siang, ya kayak semacamnya apa gitu loh. Itu pelajaran yang gue dapet sih dari kakak kelas senioritas Pandit sih, yang paling Pasti itu belajarin bisa dulu. diambil. Apa lu, mereka senior lu kayak lu kasih respect at least. Ya. Basic respect orang yang lebih tua gitu. Itu kan ya diajarin itu. Itu kan culture Asian lah. Kalau di kita kalau sekolah di US nggak ada begitu. Cuma ya emang Iya. Ya. It's Asian culture. the culture tuh cuma ya emang itu penting lah Ya. buat bermasyarakat di Indo. Ya, Soalnya itu. buat gue Ini- semakin ini kesini penting sekarang lah. enggak, Chris. Tapi menurut gue semakin kesini sekarang bukannya itu ya apa? Umur lu itu tidak dipedulikan lagi, tapi seberapa how good you are baru lu akan respect orang nggak sih? Benar. Even Sekarang though you are so young, I mean kayak lu muda tapi lu berprestasi atau lu bagus, masih lu tetap bakal lebih respect orang daripada orang yang mungkin usianya sudah lebih dewasa tapi doing nothing gitu. ngapa-ngapain. Ngerti nggak sih? Ya, Iya. benar. Ya anjir gitu cok. Hilang. Kesalahan teknis, teman-teman, kesalahan teknis. Ini temen gue tripin. Oke. Maaf ya Pak ya. Yang seadanya Pak. Mohon maaf kan sedih edit Pak. Maaf, HP, Edit mantap. Itu ditaruh di Lu mana ngapain? HP lu? Kenapa lu Wah? kayak nempel Udah biar banget bisa sama biar tembok nyantai. atas? Biar bisa nyantai bisa berdiri gitu. Soalnya kamar gua enggak kecil di sini. Itu tembok di Kecil atas banget. lu udah. Iya, tembok. Kecil banget. Pendek banget. Enggak kan gua naik di atas kayak ada tempat naiknya gitu lah. Ya, Oh. oke. Sebelah kamar gua. Back to the topic. Itu topik. Udah malu deh. Nah, jadi tapi kita ya kayak itu kan berkehidupan bermasyarakat gitu emang buat di sini buat
gue jujur personally kuliah di US dan gue merasa Mario juga ngalamin hal sama dengan pengalaman di Vanlit tuh, ya itu berguna banget sih. Terutama kayak how you socialize with others. Kayak lu ketemu orang, lu kayak orangnya karakternya kayak gini atau apa, lu at least tahu how to handle them. Itu menurut kamu ya, Bu ya? Kamu jadi bilang itu menurut kamu maksudnya. Ya, ini menurut gue ya, menurut gue. Cuma yang ini menurut gue, cuma Mario pasti ada lah beda. Ya. Kalau lu apa value yang lu ambil dari waktu gitu. Value yang diambil dari apa? Dari selama kuliah di kuliah SMA di sana. Survive di Gue sih 2 tahun doang sih, harusnya Krisna pribadi lebih baik karena dia 3 tahun, saya 2 tahun, saya selesai. Kalau gue sih pribadi, jadi sharing, ini sharing dari kita, mungkin satu alumni dari angkatan kita yang menempuh pendidikan kuliah di luar negeri ya. Itu value-nya sih berguna banget sih buat kita sebenarnya di sini gitu. Gue waktu kesini pertama kali, gue ikut yang namanya kayak 10 minggu foundation untuk belajar bahasa Mandarin. Itu kan buat beberapa orang dari kita yang ikut, itu sudah istilahnya pertama kali mereka meninggalkan rumah, bener dong berarti, fair dong. Pertama kali mereka hidup tanpa orang tua mereka. Which is mereka butuh waktu adaptasi. Sedangkan gue udah sangat-sangat terbiasa. Piece of cake. Piece of cake, karena ya udah emang biasa gitu loh. Gue emang udah biasa, walaupun kelas 12 gue nyaman banget di rumah, tapi gue udah emang terbiasa gitu. Jadi dari sisi bertahan hidupnya, pasti skill bertahan hidupnya sangat-sangat naik di sini gitu. Ya, kasarnya nih, lu asrama di Taiwan nih, gue cerita dikit ya di Taiwan. Kelas tahun pertama gue itu asrama isinya 3 orang. Satu kamar 3 orang. Nah, lu dari satu kamar ber-25, naik ke satu kamar isi 3. Ya enak dong, bos, kalau begitu, bos. Iya, enak. Pasti upgrade lebih banget enak dong. Iya, upgrade banget dong. Mungkin mereka beberapa, sorry ya, gue nggak bilang semuanya. Ada yang dari kamar sendiri, kamarnya mungkin mewah, ke dormitory yang isi 3 atau 4 orang, mungkin lu merasa nggak nyaman, ya kan? Iya, tapi kalau gue dari 25 ke 3, ya enak banget dong, bos, gila. Private banget rasanya gitu, mantap gitu loh, apalagi. Enak. Dan lu percaya gue di sini tuh, di Taiwan tuh, gue kesini gue gak bisa bahasa Mandarin sama sekali. 2 tahun gue di asrama itu, gue gak belajar apa-apa, gak pernah belajar. Kelas 3 nih, karena gue pulang Surabaya, gue euforia anak kota. Gue bersenang-senang hal-hal yang belum pernah gue lakuin selama 2 tahun. Ngerti lu? Ya lu ngerti lah, Bo. Ya ngerti lah. Kayak kita go to bar, kita go clubbing dan lain-lain segala macam ya. Standar lah, kayak gitu lalu tau lah anak-anak muda. Mungkin karena euforia, jadi gue gak belajar. Bokap gue ngasih gue kesempatan belajar, tapi gue gak ambil. Sorry apa? Emang gue gak ngambil waktu itu. Jadi gue kesini gue gak tahu apa-apa. Dan gue berterima kasih, Vanlit itu salah satu titik terendah dalam hidup gue. Nah, waktu gue bisa survive di sana, ada masalah yang kayak gini di sini itu sangat-sangat menurut gue, ini masalah kecil gitu. Gue pasti bisa ngelaluin ini karena gue pernah di Vanlit. Mungkin kalau gue gak pernah di Vanlit, gue bakal stres terus tahun gue drop out, jujur aja gitu loh. Karena secara bahasa lo gak bisa, culture juga gak paham. Gue masuk salah satu kampus sekolah negeri di sini, which is waktu itu orang Indonesia sangat sedikit. Angkatan gue di sini cuma ada 5 orang di sekolah gue yang semua beda jurusan. Mau nggak mau lu bakal berteman sama dia paling dekat, paling Malaysia, Hong Kong, mostly Taiwan. Ya, kalau gue tidak punya surviving skill atau surviving mentality yang gue dapat dari Vanlit waktu itu, mungkin gue ends up miserable gitu loh. Karena ya gimana, maksudnya lu negeri orang, lu nggak tahu apa-apa, sekolah lu udah cara pendidikannya susah, belum lagi bahasanya, hidup lu setengah mati, yang bener lu pressure-nya gede banget gitu loh di sini. Iya kan? Tapi karena gue pernah di Vanlit, gue pernah melalui yang lebih, sorry ya mungkin buat sebagian orang, nggak semua lah, Bo. Maksud gue kayak, ada yang Vanlit itu biasa aja gitu. Tapi buat gue, yang anak perkotaan nih, sorry, maksudnya bukan anak perkotaan, maksudnya anak kayak, anak dari keluarga yang cukup berada, segala-galanya tercukupi, dan nggak biasa melakukan semuanya sendiri, masuk Vanlit itu sesuatu banget buat gue. Itu perubahan yang kayak, lu kayak roller coaster di hidup lu kayak, dinaikin tinggi, lu dihajar ke bawah gitu. Buat gue itu sangat-sangat perubahan yang besar banget di hidup gue terjadi. Karena Vanlit Teras, gue di rumah dulu, kebiasaan semuanya itu sudah tersedia semuanya. Dan gue di sana diajarin bahwa lu tuh harus bisa, gimana ya, survive lah. Bukan humble, lebih karena apapun Tuhan tidak akan kasih cobaan yang nggak bisa melalui umatnya gitu lah. Kita harus percaya kayak, ini bukan rohani ini cuma. Amin, Pak Pendeta. Enggak dong, ini cuma yang bisa gue tangkap, maksudnya kayak, kalau lu punya prinsip kayak gitu, lu pasti jadinya lebih enak gitu loh. Lu lebih tough lah ya. Iya, lebih tough. Masalah karena lu udah biasa. Ya. Kalau yakin bahwa semua itu udah belum keluar nih. Gitu. Menurut gue sih gitu, sedikit sharing dari gue. Tipis-tipis lah.
Tepuk tangan, Mario. Iya. Untung nggak bahas percintaan, mantap. Sudah benar. Senangis lagi tai nanti ke kelas 12. Nangis lagi. Coba dong diceritain dikit dong percintaan apa nih? Jadi penasaran gue. Aduh. Jujur ya, gue saking memorable-nya gue sama Fadlit. Jadi even though walaupun waktu gue pindah ke Surabaya, grade perpisahannya itu ada gue sama anak SMA gue deket juga sama teman-teman gue di Surabaya, dekat. Gue ikut perpisahan mereka, tapi gue ikut juga perpisahan sekolah Fadlit. Padahal gue udah bukan siswa Fadlit aja dia. Ya, dia naik ikut, bus dari Jogja sampai Pulau Seribu Jakarta berjam-jam itu. Gue ikut aja, seru banget tuh sumpah. Orang bilang gila lu tahan di bus. Buat kita tuh udah kayak momen terakhir kita bisa bareng. Kita benar-benar nikmatin semua prosesnya ya. Ada beberapa mabuk laut cuman. Kita naik bus, Cuk. Oh iya, never mind. Kita naik bus. Iya. Halu dia. Gue lupa. Enggak kan lu bus kan? Naik bus. Gue ingat. Baru lu bareng gua ya, gue ingat. Iya, lu kita sebelahan duduknya anjing. Enggak selalu gua. Ya benar-benar. Si itu tuh, gua sebelahnya si itu tuh. Apa? Sebelahnya si itu tuh, yang ngasih foto agak. Terus. Jadi gue saking cintanya sama Fadlit, gue sampai ikut dua graduation trip. Bayangin lu, Bang. Dia ikut lagi. Solid banget lo. Iya, gue bukan siswa Fadlit gitu loh. Dulu gue kayak ngomong gue benci Fadlit. Tapi setelah setahun gue di Surabaya, gue kangen anjir. Cinta. Ya, bukan cinta sih, kayak kangen persahabatan yang simple, nggak ribet, nggak no drama lah. Ya drama banyak, cuman dramanya lebih kayak lucu aja. Ya simple aja gitu. Ternyata gue sadar di luar sana dramanya lebih gila lagi, Mar. Di Fadlit masih biasa aja. Di luar sana drama dikit sama orang, masalah yang maju baiknya orang tuanya. Kalau di Fadlit kan gak kali berantem, beres. You're on your own. You're on your own. Kalau napa berantem ya udah langsung. Kalau di luar lu drama yang maju bikin orang tuanya, gimana, pusing dong. Iya. Nggak kan berani hadapin satu lawan satu, sekarang mah jarang. Kalau lu apa, Chris? Gua apa? Belajar apa? Belajar apa, value apa yang lu ambil dari Fadlit? Value pertama kalau gue belajarin itu value-nya berharga, karena lu diajarin disiplin, diajarin kayak lu kayak Mario dibilang hampir sama lah, sebenarnya mirip-mirip kayak lo belajar survive, kayak lo ada masalah sama ada orang ini kan, kita temenannya tinggal sama orang yang macam-macam kan, kayak background-nya beda-beda juga gitu. Belajar how you adapt with each of them, kayak lu harusnya ngapain buat mereka. Gue udah kayak tinggal 3 tahun tuh gue ngerti lah. Jadi makanya kayak gue di sini juga ketemu orang gini, orang itu, kayak gue adaptnya nggak tahu ribet lah. Tinggal sama siapa aja gue juga bisa. Kalau komunikasi gimana gue bisa. Terus gue kayak belajar juga lebih speak up to myself. Kayak gue kan lu di situ kayak kadang lu you are on your own, lu nggak bisa minta backup. Makanya kadang yang ada tuh cuma teman buat lu. Di Fadlit tuh kayak kadang lu ngerasa adanya teman doang. Kalau nama-nama gue jadi belajar komunikasi lebih. Teman tuh segalanya. Gue bisa apa? Temen tuh segalanya, bener nggak zaman itu? Ya di Fadlit ya. Lu nggak bisa ngomong orang tua telat lah, kelamaan, nggak bisa. Basi, udah keburu stres dulu anjing ngomong orang tua. Ya, lu kayak sekarang gini, kayak gue, kayak di Fadlit kan diajarin, lu kan nggak boleh les. Lu soal pelajaran nih, lu nggak boleh les, nggak boleh take private class, anything. Lu kayak lu, misalnya gue kayak cukup belajaran matematika, gue harus cari temen yang menurut lu jago, gue bersuade, gue temen sama dia, gue belajar mat sama dia, gitu loh. Kayak gue harus coba how to get them to teach me how. Gitu. Jadi kayak gue di sini juga belajar buat in social skill gitu, belajar sama ya mandiri lu kayak nggak independen, lu udah kayak suruh nyuci sendiri, kayak apa-apa sendiri. Nah gue juga kayak jadinya udah buat pertama pindah sini itu it's not a big deal. Kayak gue tinggal sendiri pun juga bisa, kayak I know what to do step by step. Nggak bingung, kayak nggak gue nggak pernah gue tuh kayak jujur gue nggak pernah tanya orang tua kayak gue harus ngapain ya, gue nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah, gue cuma tanya, oh ini mau bayar tuition, gue butuh uang buat bayar tuition. Cuma itu doang, gue ngomong jujur aja. Ya memang penting lah, masa gue bayar tuitionnya gimana, Tai? Iya kan, gue telepon nih, gue butuh bayar tuition nih, mau due ya. Iya. Di sini cuma gitu. Kayak gue kalau mau pindah rumah apa, itu gue nggak pernah ngomong apa-apa gitu loh. Dan gue kaget di sini kadang beberapa orang kayak mau pindah apartemen atau apa, kayak lu masih tanya orang tua pendapatnya gimana, pindah sini nggak ya, itu enggak, kayak lu kayak decide lah. Kayak udah, jadi kayak nggak tergantung sama orang tuanya sih, itu juga diajarin. Ya gue mau nambahin dikit ya, maksudnya gue nambahin dikit apa ya, artinya gue nambahin dikit ya. Iya. Memang menurut gue sih kayak Fadlit tuh ini menurut gue berdampak besar banget ke gue, karena mungkin background keluarga gue yang
lebih kita berkecukupan. Jadi gue bener-bener jujur nih, gue belajar banyak banget. Karena juga ngajarin gue gimana live on your own feet gitu, maksudnya berdiri kaki lo sendiri gitu. Lo nggak bisa bergantung sama siapa-siapa kalau lo nggak membuat diri lo sendiri bisa bertahan gitu loh. Itu gue salah satu tempat yang ngajarin gue banget sih di situ. Kayak nggak ada orang lain yang wake up lo, you're on your own gitu. Nah jadi itu sangat-sangat mengaruhi waktu gue pertama kali masuk kuliah di sini. Orang lain ada adaptasi, ada dua kan, mungkin environment di sini sama mentally kan. Gue mentally udah kelar, gue udah duluan nih, udah punya nih mental. Jadi gue nggak perlu adaptasi mental lagi. Mental untuk gue nggak homesick lah, kalau sendiri kayak nggak terlalu ngapain, gue udah nggak ada gituan lagi. Sudah terlatih banget di situ, itu bener-bener tempatnya the best lah untuk latihan. Misalnya, jadi gue cuma nggak adaptasi secara ya mungkin environment pasti adaptasi lah ya, karena kan baru lu nggak tahu ada apa segala macam. Cuman mentalnya gue udah dapet di situ. Dan Valid bener ngajarin gue untuk jadi diri sendiri. Shout out buat angkatan gue itu anak-anaknya ngajarin banget buat lu itu ya lu diri sendiri. Kamu ingat gak, Chris, waktu dulu kita SMA selalu diomong kayak gini, kalau nggak suka langsung ngomong sama orangnya, lebih direct. Diajarin juga tuh, bener-bener diajarin cara direct sama orang gimana. Lu kalau konfrontasi sama orang gimana yang bener, diajarin. Lu kalau konfrontasi diajarin gimana, ajak ngomong baik-baik, tone lu gimana, diajarin sama shout out angkatan gue, the best. Gue juga. Gue setuju. Itu kita kalau setiap gue belajar banyak dari tembak orang loh. Kita ngomong jujur, lu tuh orang kayak gini. Gue kalau kayak gini, cuma ngomongnya gimana biar gak nyinggung perasaan dia, tapi jangan bikin dia down, tapi kayak build dia biar we lift him up gitu loh sebenarnya. Dan kayak ya dan kayak lu diajarin gitu loh, maksudnya lu harus kadang-kadang nih, misalnya ada beberapa orang yang anti kritik ya. Sorry kita nggak sebut nama, cuma ada beberapa orang yang mungkin gue nggak bisa dikritik karena menurut gue itu the best. Gue itu the best. Jadi gue belajar di situ. Oh, kalau bisa dikatain nih, lu tuh kurangnya ini nih. Jangan jadiin tuh kayak ini orang ngatain gue. Bukan gitu, cuman kayak lu belajar jadi lebih baik gitu loh di sana. Dan itu gue belajar banyak sih dari kayak angkatan gue banyak ngajarin gue berubah jadi manusia lebih baik. Kalau nggak suka kita harus langsung ngomong. Karena menurut mereka nggak ada gunanya. Lu nyimpen, lu ngomong di belakang, itu nggak akan disukai di tempat kita sana. Karena apa? Karena kalau kita ngomong di belakang, orangnya nggak tahu gitu loh. Dan ketika orangnya tahu dari orang lain, semakin rumit. Jadi kalau nggak suka, lebih kayak kalau emang lu dekat, ini lu ngomong gitu loh. Beda halnya kalau lu nggak dekat loh ya. Maksudnya kalau lu emang dekat as a personally, lu mending ngomongin gitu loh. Daripada ada masalah yang bisa disimpan dikit-dikit, lama-lama jadi bukit, ter-explode satu hari kan. Terus lu pecah ke teman lain, kayak enak gitu loh. Itu sih yang paling gua pelajaran yang dari SMA gua. Nggak bisa dibeli ya. Betul. Pengalaman yang sangat berharga itu ya. Pengalaman hidup. Karena pengalaman guru terbaik Ward sebenarnya. Kita kan uang nggak bisa ngebeli pengalaman, susah. Betul banget. Iya. Menurut gue sih kayak gitu sih. Ya terlepas dari sekarang Vandit mungkin environment-nya udah berubah seperti apa, itu sedikit potongan kisah kami waktu 2013-2016 itu. Kalau sekarang mungkin beda lagi ceritanya versinya karena zaman juga berbeda kan. Jujur sebenarnya tiap angkatan juga beda-beda loh, tiap angkatan. Iya. Different things. Kadang tuh kayak kita bisa belajar value ini, kayak tadi Mari bilang kayak, kita belajar dari direct, langsung confrontation gitu. Kalau mau orang diajarin gimana konfrontnya bener, itu mungkin di angkatan lain nggak belajar gitu. Tergantung. Itu saya dari menurut gue ya, sorry ya, menurut gue bukan cuma each angkatan, tapi each individu, apa yang dia tangkap, apa yang dia pelajari pasti berbeda. Itu juga. Karena tergantung lu basic ilmu lu seberapa dan apa yang lu tangkap. Kalau lu misalnya nih, lu misalnya contoh lu Chris, lu kayak ngeliat orang yang ngomong konfront langsung nggak suka sama orang itu, lu anggap itu sebagai ngapain sih, disimpan aja sendiri kali, ngapain lu ngomongin, ngapain lu gini-gini, ya lu nggak belajar apa-apa dong. Tapi kalau lu serap lagi, lu pikir lagi, terus lu mikir kayak, oh mungkin supaya masalah itu cepat kelar, bisa berteman lagi normal. Kita cowok kan harus buat baikan gitu ya. Beda dong. Ya tergantung individu juga kayak gitu. Apa yang ditangkap kan berbeda kalau dengan cara mereka berbeda gitu. Itu loh menurut gua sih. Iya. Benar. Iya. Udah lagi Bang Award. Soal Vanlit. Soal SMA Krisna yang digosipkan katanya sangat-sangat seru itu. Apa? Kehidupan SMA lu katanya sangat-sangat seru kan? Siapa? Krisna. Si Krisna ya. Iya, tiap kali cerita seru banget. Iya. Kayak Too Good To Be True nggak sih, Ward? Iya. Iya gak sih? Soalnya ya, yang apa gue alamin di SMA kayak beda banget sama yang dia ceritain. Iya. Dan yang lu ceritain ini juga kayak pengalamannya beda banget sama SMA pada umumnya. Jadi ya pasti sih. Worth it banget lah ya. Walaupun hidup harus sekeras itu, tapi pengalaman dan value-value yang lu ambil setelah lulus very, very valuable ya. Soalnya menurut gue ilmu itu lo bisa, ilmunya mungkin kalau secara akademis ya menurut gue sama sekolahnya mirip ya. Biasa. Ya, akademis cenderung lebih mungkin
di bawah sedikit lah. Mungkin Cuman di bawah malah ya. ilmu lu bawa sampai kuliah doang, tapi kalau nilai hidup kan lu bawa sampai mati, Bang. Siap. Nah bener dong, as a person lu Bener, bawa sampai mati iya, dong, nilai hidup dong. Benar-benar. Itu menurut gua sangat worth it dong, dengan pengorbanan yang cuma mungkin bukan pengorbanan paling sebulan kok. Bisa udah seneng kok di situ serius. Justru itu yang lebih berharga daripada ilmu teori, ilmu yang praktekin sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu paling berharga. Iya. Dan gue dengan sekarang berani ngomong dengan bangga, gue nggak ada gue hari ini kalau gue nggak pernah di sana gitu. Mantap. Berani ngomong dengan bangga. Gitu. Fadlit mantap. Mantap. Mario, thank you banget for sharing. Thank you For banget. coming to the podcast. Maaf ya kalau Thank you kacau. banget, bro. Gak apa-apa, aku juga Thank you. Thank Thank you banget ya, Ward. Thank you, Krisna. Gue jadi pengen balik ke Funlit lagi nih. Ntar gue S2 di sana deh. Wah, pusing ini. Nggak, kalau kesempatan lah. Kalau lu pas di Indonesia, bisa ketemu Krisna, kita bawa lah Bu jalan di sana biar dia lihat bener-bener gimana sih yang dia ceritain tuh begini ini Jangan-jangan kesalahan dia ya. Ntar kalau itu gue kasih foto-foto juga, foto-foto kita asrama kayak kabinnya gimana, gue kasih juga. Boleh. Nanti kita upload di Settle Keras Podcast di Instagram ya. Siap. Siap. Biar orang-orang juga bisa ngebayangin dulu SMA kayak banyak gimana. sih mau masuk ntar di sini, gue bilang. Boleh, ntar kasih gue. Main nonton bikin anak ke sekolah baik. Masuk sini. Habis podcast ini semua orang masuk Funlit deh. Iya, orang tua masukin anaknya. Lu kontak kepala sekolah dulu, minta komisi, minta saham. Minta royalti. Iya. Pakai kode Krisna 10 diskon 10% di Funlit. Oke Mario 10% nanti. Gitu sih. Ya. Mar, thank you banget ya Mar. Thank you. Thank you for sharing. Ya. Sorry kalau sharingnya amburadul. Mohon maaf. Enggak lah, seru banget ngomongin tentang Funlit. Thank you guys for watching. Thank See you you guys semua next buat episode. nonton.